warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari disiapkan terlebih dahulu kepada ketua kelas. Ibu minta bantuannya untuk memimpin doa. Silahkan. Masya Allah. Nah, sebelum ibu absen, ibu ingin anak-anak ibu mengecek laci dan juga lingkungan kelasnya, lingkungan mejanya terlebih dahulu. Jika ada sampah, silahkan dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu, karena agar kita belajar dalam keadaan bersih. Baik, udah selesai, silahkan duduk kembali ke tempatnya, dirapikan. Kita mulai untuk absen terlebih dahulu ya. Ibu akan absen. Faris hadir. Fauzi hadir. Fatimah oke hadir, Masya Allah ya. Zahra oke hadir. Alhamdulillah hadir semuanya ya hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kegiatan pembelajaran hari ini juga dimudahkan. Oke, baik, sebelum kita belajar, ibu ingin tanya, ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, Siva silahkan. Oh ya, betul. Masya Allah. Jadi kita minggu lalu telah belajar tentang kelangkaan dan juga kebutuhan manusia. Coba ada yang ingat mengapa kelangkaan itu bisa terjadi? Ya, silahkan Furqan. Tepat sekali, Masya Allah. Kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia ini memang lebih banyak gitu daripada alat pemuas kebutuhan atau barang dan jasa yang tersedia. Maka dari itu anak-anak ibu semua harus bijak dalam menggunakan kebutuhan, mengonsumsi sebuah barang, sehingga apa yang digunakan, apa yang dikonsumsi itu tidak berlebihan. Sebagaimana juga Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebihan, baik dalam aktivitas makan dan juga lain sebagainya. Oke, lanjut. Berhubung alat pemuas kebutuhan itu tadi terbatas, maka kita manusia juga harus melakukan tindakan atau usaha agar kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, dalam hal ini, usaha manusia ini dalam memenuhi kebutuhan itu disebut dengan apa? Disebut dengan kegiatan ekonomi. Yang mana kegiatan ekonomi itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, sebelumnya ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang mana ibu mau anak-anak ibu dapat mengidentifikasi 3 jenis kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi yang utama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Selain itu juga, ibu mau anak-anak ibu dapat memahami nilai-nilai Islam mengatur kegiatan ekonomi dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari, sehingga dalam kegiatan ekonomi tersebut kita bukan merupakan manusia yang sia-sia dan juga merugi, sehingga apa yang kita lakukan juga dapat bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu ada, nanti ibu akan menyampaikan materi secara garis besar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita akan membentuk kelompok diskusi, dan yang ketiga kita akan melakukan diskusi kelompok. Yang keempat, kita akan melakukan presentasi kelompok, dan yang terakhir kita akan ada penyimpulan. Oke, langsung saja sekarang kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Coba sekarang perhatikan benda yang ibu pegang saat ini. Nah, ini adalah sebuah botol air mineral yang biasa kita beli di kantin. Nah, biasa juga kita konsumsi. Pernah nggak kalian berpikir kalau bagaimana bisa botol ini ada di kantin dan juga bisa kita konsumsi hari ini dengan mudah? Nah, disitulah bagaimana bisa kita dapat air ini, yaitu prosesnya teman-teman.
Botol ini dinamakan kegiatan ekonomi manusia dalam proses alurnya, yaitu yang pertama pastinya botol ini ada yang memproduksi. Nah, yang memproduksi ini akhirnya untuk sampai di kita itu ada penyalur, ada yang membawa. Nah, yang membawa itu adalah disebut kegiatan ekonomi distribusi. Oke, setelah itu kegiatan distribusi untuk sampai di kita, maka kita beli di kantin. Nah, kegiatan kita membeli dan juga minumnya itu adalah kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan itu tadi, kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi yang akan menjadi topik pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak coba perhatikan di sini ibu. Nah, anak-anak coba perhatikan di sini ibu ada gambar alur kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, di sini ada distribusi, dan di sini ada konsumsi. Nah, 3 alur ini merupakan kegiatan aktivitas ekonomi. Dalam aktivitas ekonomi ada kegiatan yang namanya distribusi. Distribusi pelakunya disebut ada kegiatan dalam aktivitas ekonomi ada kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini pelakunya disebut sebagai produsen. Nah, kegiatan produksi ini adalah kegiatan apa sih? Kegiatan produksi ini adalah kegiatan menghasilkan sebuah barang atau jasa. Nah, untuk melakukan sebuah produksi terdapat faktor-faktornya. Yang pertama itu pasti ada faktor sumber daya alam, entah itu sebagai bahan baku atau bahan yang menjadi penunjang dalam ini. Misalkan sumber daya alam ada tanah, ada tumbuhan, ada tanaman-tanaman, itu merupakan sumber daya alam yang dapat diolah untuk diproduksi. Lalu yang kedua juga ada faktor tenaga kerja. Kenapa tenaga kerja? Tenaga kerja adalah orang yang dapat membantu menghasilkan sebuah barang atau jasa. Lalu di sini ada sumber daya modal. Nah, untuk menghasilkan sesuatu tentunya kita pasti memerlukan sebuah modal. Oke. Lalu yang selanjutnya ada kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini juga penting ketika teman-teman memproduksi sebuah barang, menghasilkan sebuah barang dalam jumlah banyak dengan tujuan untuk memproduksi atau menjadi produsen, maka perlu adanya kewirausahaan. Kewirausahaan di sini dilakukan untuk bisa mendistribusikan sehingga barang tersebut sampai untuk kita konsumsi, sama seperti air minum. Contoh kecilnya seperti air minum yang kita konsumsi hari ini. Oke, lanjut. Setelah diproduksi, maka ada yang namanya penyalur, teman-teman, yang disebut dengan distribusi. Dia menyalurkan barang atau jasa. Nah, dalam hal ini distribusi sangat banyak ya teman-teman ragamnya. Bisa jadi dalam bentuk retail atau distribusi pedagang besar atau hanya sekedar pendistribusi barang saja. Dia hanya menambah nilai guna, dia hanya sebagai perantara antara produsen dan juga konsumen sehingga memperoleh imbalan jasa. Lalu setelah didistribusikan, maka sampailah kepada kita yang mengkonsumsi atau pelakunya disebut dengan konsumen, yaitu kegiatan memakai atau menghabiskan barang dan jasa. Oke, baik, itu tadi penjelasan dari itulah kegiatan alur aktivitas ekonomi yang utama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi alurnya jelas ya, ada produksi, kemudian lanjut ke distribusi yaitu diantar, lalu dikonsumsi oleh kita. Inilah yang dinamakan alur aktivitas ekonomi. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah sudah bisa dipahami dari yang ibu jelaskan tadi? Ingin tahu apa saja tadi alurnya? Oke, silahkan Nabil. Oh iya, Fatima, ya distribusi ya. Oke, Nafis. Oh, konsumen ya tadi. Ya, betul. Baik, jadi ya ibu ingin sampaikan kembali bahwasanya alur aktivitas ekonomi
produksi atau orang yang melakukannya disebut dengan produsen. Yang kedua itu ada distribusi atau pelakunya disebut sebagai distributor. Yang apa? Yang menyalurkan barang. Dan yang ketiga itu ada konsumsi, yaitu orang yang memakai barang atau jasa tersebut. Misalkan kita mengonsumsi air, mengonsumsi makanan, itu adalah kegiatan konsumsi yang pelakunya disebut sebagai konsumen. Nah, untuk memantapkan ibu mau anak-anak ibu mencoba diskusi di sini, mendiskusikannya. Nah, untuk memantapkan materinya, ibu mau anak-anak ibu mencoba mendiskusikannya. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Tidak ada? Oke, berarti paham ya. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada yang ingin ditanyakan anak-anak ibu? Oh, tidak ada? Jika tidak ada, saya bertanya nih. Oke, silakan. Furqan. Ya, betul. Oke, dari pertanyaan Furqan, ada yang ingin menjawab? Oke, silakan. Nabil. Ya, silakan dijawab. Ya, betul. Oke, tepat sekali ya jawaban dari Nabil tadi, bahwa sebelum kita menjawab, kita harus perhatikan terlebih dahulu apa sih aktivitas yang dilakukan, lalu aktivitas tersebut termasuk dalam aktivitas ekonomi apa, dan aktivitas ekonomi yang apa, yang keberapa gitu ya. Nah, setelah itu baru kita bisa melihat, oh ternyata dia melakukan kegiatan produksi, oh ternyata dia melakukan kegiatan konsumsi atau menghabiskan barang. Jadi harus diperhatikan terlebih dahulu ya. Oke, saya rasa semuanya sudah paham. Silahkan anak-anak ibu terlebih dahulu. Gimana Furqan, bisa dipahami? Oh ya, bisa. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Untuk sesi diskusi sebelumnya ibu bagikan dulu menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Nah, di sini ibu menyiapkan LKPD. Yang pertama di mana LKPD-nya itu yaitu anak-anak harus membaca terlebih dahulu tujuannya serta langkah-langkah pengerjaan LKPD. Oke, lalu yang kedua, di sini ibu sudah menyiapkan gambar di mana anak-anak ibu harap memperhatikan dulu, lalu dikerjakan sesuai instruksi soal. Lalu yang ketiga di sini tentukan apa saja yang termasuk jenis-jenis kegiatan distribusi. Dan yang keempat di sini ada perhatikan apa saja yang menjadi faktor-faktor terjadinya sebuah produksi. Dan yang terakhir, ceritakan bagaimana aktivitas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari jika melandaskan nilai-nilai keislaman. Oke, dapat dipahami? Baik, ada yang ingin bertanya dari LKPD ini? Jika tidak ada, oke, silahkan dikerjakan. Sudah siap? Oke, ibu mau kelompok 1 yang presentasi. Silahkan kelompok 1. Nah, baik, itu tadi ya teman-teman, presentasi dari kelompok 1. Bagaimana pendapatnya dari kelompok 2? Apakah sama jawabannya dengan kelompok 1? Oh, sama ya. Oke, bagaimana jawabannya dari kelompok 3? Oh, beda. Oke, silahkan, yang mana yang beda nak? Di jenis-jenis distributor? Oh iya. Oke, boleh, tidak apa. Jadi distributor itu memang banyak, tetapi kita sendiri memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada pedagang besar, ada pedagang kecil atau retail ya, yang biasa kita beli Indomart dan lain-lain, mart-mart semuanya itu ya. Lalu hanya sebagai perantara seperti yang ibu jelaskan di awal tadi, yang mempertemukan antara penjual dan juga pembeli sehingga dia mendapat imbal jasa. Baik, berarti sejauh ini sudah paham ya? Ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Baik, sebelum kita tutup sesi diskusinya,
Ibu mau ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Oke, boleh Syifa. Nah, Masya Allah, betul juga ya yang disampaikan oleh Syifa. Jadi hari ini kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi, yaitu ada 3. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Lalu bagaimana kita menerapkan aktivitas ekonomi sebagai seorang muslim yang tidak hanya bernilai uang, tidak hanya melakukan kegiatan ekonomi secara materi, tetapi juga memandang dari sisi keberkahan dan juga kebermanfaatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, berarti semuanya sudah paham. Sebelum Ibu tutup, insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Nah, sebelum Ibu tutup, insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang peran kewirausahaan dalam ekonomi di Indonesia. Boleh anak-anak Ibu dibaca-baca terlebih dahulu materinya di rumahnya. Minggu depan kita akan ketemu lagi untuk membahas lebih dalam. Mungkin itu, Ibu juga ingin menyampaikan bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Setiap lelah dalam menuntut ilmu hari ini, insya Allah akan menjadi lilah dan menjadi kunci kesuksesan di masa depan. Jadi, tetap semangat. Baik, mungkin kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga minggu depan kita berjumpa lagi dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Disempurnakan dengan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.